Iya Pak, saya lihat ada beberapa hal yang tadi oke lah kita memberikan satu bantuan atau sarana prasarana ya, baik di pemerintah daerah maupun dinas sendiri untuk Ya, memberikan anu. Tapi di sini kan bukan hanya kepada bantuan itu Bang, tapi di sisi lain juga bagaimana akses mereka yang selama ini kan banjir nih. Mereka juga harus menerapkan pendidikan yang maksimal. Nah, langkah-langkah apa yang harus diterapkan oleh dinas pendidikan itu sendiri, Bang? nah jadi untuk mengatasi sementara kalau memang tadi terdampak banjir total seperti tadi SDN 4 Kotoran Hilir. Nah berarti kan akses ke sekolah itu sangat sulit sekali Iya. karena agak maksimal Mm, ketinggian ataupun dalamnya air sehingga mereka menggunakan proses pembelajaran jarak jauh. Nah mm. jadi seperti online lah gitu kita Iya. laksanakan sehingga kita wanti-wanti dengan kepada tenaga kependidikan bahwa jangan sampai hal ini menjadi terkendala untuk proses belajar mengajar. Mm. Jadi tetap kita dorong untuk kepada guru-gurunya tetap memberikan proses belajar mengajar walaupun dengan situasi yang Agak relatif sulit yang ya. kurang nyaman gitu Iya. loh. Iya. Jadi pada intinya dinas terus memberikan upaya memaksimalkan pembelajaran, Iya. akan tetapi walaupun ada perubahan gitu ya Iya, bang, iya, iya. sistemnya ya Iya, yang berubah ya. iya. Tapi yang terdampak banjir yang selama ini di daerahnya daerah mana aja bang? Ya tadi khususnya seperti daerah Arsel yang dekat Bantaran Sungai seperti mungkin SMP 4 dan SDN 9 Arsel juga SMP 1 Satap Kolam 9 ini kan di daerah Kumpai Batu bawah itu. Hmm. Dan SMP 1 Satap Kota Waring Lama nih di sekitar Rumun, SDN 4 eh, Kota Waringin Hilir, lalu SDN 1 Rungun dan 1 Kondang. Jadi ada beberapa inilah yang selalu berdampak banjir ini. Yang mudah-mudahan juga ada sinergisitas kita lah untuk dengan yang lain bahwa mungkin dari desa juga ada upaya bagaimana kita merelokasi karena merelokasi juga tidak semudah apa membalik telapak tangan karena Iya. harus siap aset tanahnya juga lalu anggaran juga karena membangun sekolah kan tidak sedikit berarti harus miliaran rupiah walaupun Iya. kita menggunakan beberapa ruang kan. Nah, jadi ini memang kendala kita. Ya mau tidak mau karena struktur alam sulit kita tebak ya kita mungkin tetap mengusulkan adanya realokasi daripada tempat mereka bersekolahnya. Karena tidak mungkin kita ini. Tapi kalau memang ini kan supaya proses belajar mengajar tetap lancar, tapi tidak mungkin kita serta merta. Saya kembali lagi, tidak mungkin serta merta ini kita harus memindahkan Untuk setahap kita. menghindari ya, Ya, jangan sampai mereka terjadi kekosongan belajar iya. gitu ya. Jadi kalau belajar, insya Allah kita tidak ada kekosongan, tetap berjalan. Hanya yaitu mungkin ada nuansa tidak nyamannya gitu Iya. daripada yang biasa-biasa. Tapi kalau kita bicara sebelumnya tahun kemarin tuh Bang, waktu jedanya itu apakah sebulan atau 2 bulan belajar yang demikian gitu atau memang hanya sesingkat saja? Karena kan banjir ini kan banjir tahunan, Iya, iya, bukan bukan istilahnya tuh dadakan yang seperti ada bencana yang maksimal tidak ya kan, ini kan karena curah hujan kan, iya. sehingga ada dampak tapi hanya beberapa hari aja gitu nah. Nah mungkin, kalau dibandingkan dari tahun dulu sekarang ini kayak apa kelihatannya? Ya sebetulnya ya memang situasional tadi, karena kan eh, yang biasanya kan kadang-kadang Agustus September ini kan belum hujan, Iya, iya. Oktober baru hujan gitu. Nah Heeh. sekarang kan sulit kita prediksi Bah cuaca ini. Nah jadi ini akhirnya ya tetap baik tenaga gurunya maupun peserta didiknya ya harus beradaptasi lah di daerah-daerah mereka yang masih berdampak banjir ini. heeh. Jad Prosesnya bahwa intinya kita jangan sampai proses belajar mengajar terganggu gitu loh. heeh, Walaupun ada situasi yang tidak nyaman gitu heeh. karena pengaruh air segala macam. Oh iya, iya. Nah mungkin harapan ke depannya Bang, dengan adanya begini, mungkin langkah-langkah solusinya, karena walaupun ini sifatnya tahunan nih, Ya, sehingga ada program-program yang jangan sampai terulang kembali, hal demikian bisa terjadi. Nah bagaimana Bang? iya. Tadi kita berupaya kalau bisa realokasi, jadi pemindahan tempatnya gitu. Jadi ke Eee, supaya ke agak tinggi gitu loh atau karena pembangunan dulu juga tinggi, tapi karena iya. banjir lebih besar lagi lalu tetap masuk gitu. Sebenarnya perbaikan renovasi sudah ditinggikan. Sudah ditingkatkan gitu. Iya, jadi tapi karena kadang-kadang situasi airnya lebih curah hujan lebih tinggi, air permukaan airnya naik, akhirnya tetap banjir. Nah, makanya kita Oh, kalau memang bertahap ya upaya
relokasi tempat gitu. Oh, ya mudah-mudahan ini terkabulkan dengan dorongan anggarannya juga ya Bang. Iya, siap. Ini juga kita tidak bisa memaksakan kalau hanya anggaran daerah kan ini kan Iya, relatif ini ya. Mudah-mudahan ada perhatian dari tingkat pusat lah, APBN misalnya, dana DAK dan ini supaya ada perhatiannya juga karena dengan kita informasikan situasi dan kondisi karena daerah yang dekat bantaran sungai ya dia harus bergeser lah ke arah yang agak tinggi gitu. yang lebih tinggi gitu Iya, ya. Oke Bang, demikian mudah-mudahan pemerintah pusat juga punya perhatian kepada daerah, terutama daerah Kota Bandung Barat ya, yang iya, mana daerah juga sangat memerlukan ya. iya, Di saat saya lihat kan terdampak banjir kan cukup besar Bang. iya, Cuman orang banyak berpikir saat ini kan pemerintah daerah banyak berpikirnya kepada orang tuanya yang terdampak, iya, rumahnya yang terdampak. Sementara kita melihat sorotan dari pendidikan belum begitu maksimal karena ada terfokus kelihatannya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya pemerintah pusat bisa memfokuskan ya. Artinya dengan relokasi yang iya, bisa ke lebih hmm, tinggi lagi gitu yang saat ini terendam banjir mungkin merubah pola jadi iya. pembangunan gitu. Oke, demikian Oke, wawancara kami dari Indonesia Express. Terima kasih. oke.